Seorang wanita lanjut usia di Dusun Citengah, Desa Sukamulya, Kecamatan Ciharubeti, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ditemukan tewas tak jauh dari rumahnya. Ironisnya korban bernama Cucu Cahyati tersebut dihabisi oleh cucunya sendiri, yakni Salman berusia 18 tahun. Aksi pembunuhan terhadap cucu terbongkar setelah pelaku menghubungi sang ibu yang saat ini bekerja di luar negeri. Salman kemudian ditangkap oleh polisi dalam pelariannya di Garut, Jawa Barat pada Selasa 3 Juni. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Priangan, Aisani Nuraini. Selamat malam, Ai. Baik, selamat malam Siska dan juga Tribuners. Baik, Ai bisa diceritakan bagaimana awal mula pengungkapan kasus pembunuhan nenek oleh cucunya di Ciamis ini? Baik, Siska dan juga Tribuners, jadi untuk pertama kali pengungkapan kasus hilangnya nyawa seorang lansia bernama Cucu Cahyati, berusia 60 tahun, warga Dusun Citengah, Desa Sukamulya, Kecamatan Cihaur-Beti, Kabupaten Ciamis itu bermula pada saat hari Senin 2 Juni kemarin. Sebenarnya Cucu sudah tidak terlihat oleh tetangga dan juga warga setempat sejak Minggu 1 Juni 2025 siang. Dan atas laporan tersebut juga pihak tetangga dan juga warga setempat kemudian melaporkan hilangnya Cucu Cahyati kepada pihak-pihak terkait sampai ke Polsek Cihaur-Beti. Kemudian pihak Polres dan juga Polsek Cihaur-Beti tentunya langsung melakukan pencarian terhadap Cucu ke beberapa lokasi yang dimungkinkan Cucu berada di sana, masih di sekitar rumahnya itu pada hari Senin 2 Juni 2025 kemarin hingga malam hari, hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Namun karena keterbatasan cuaca dan juga saat itu kondisi sudah malam dan jasad ataupun keberadaan Cucu belum ditemukan oleh tim gabungan yang mencari keberadaan Cucu, maka proses pencarian dihentikan sementara. Kemudian tadi pagi sekira pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, tim petugas gabungan TNI Polri, kemudian BPBD dan juga dibantu oleh warga setempat kemudian melanjutkan pencarian keberadaan Cucu Cahyati di sekitar rumah korban. Seperti itu, Siska. Baik, lalu apa yang jadi pemicu pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan terhadap nenek sendiri? Baik, diketahui memang ternyata Cucu ini dibunuh oleh cucu kandungnya sendiri bernama Salman Al-Farisi, dan menurut keterangan Kapolres Ciamis AKBP Akmal, untuk modus ataupun motifnya sendiri yaitu pelaku ini atau Salman kerap kali meminta uang dan juga meminta makan kepada sang nenek yakni Cucu, namun Cucu tidak pernah memberikannya. Kemudian atas dasar itu dan juga dia merasa sakit hati, akhirnya ia merencanakan pembunuhan yang dilakukan pada Minggu dini hari sekira pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Seperti itu, Siska. Baik, lalu Aisyah nih bagaimana kondisi korban saat pertama kali ditemukan oleh petugas di jurang? Baik. Saat kondisi jenazah Cucu ditemukan di tebing kurang lebih setinggi 10 meter, di sana Cucu tersangkut di salah satu pohon yang ada di tebing tersebut yang di bawahnya merupakan aliran sungai, dan diduga juga pelaku sepertinya ingin membuang jenazah korban itu ke sungai, namun akhirnya tersangkut di salah satu pohon. Dan saat itu kondisi Cucu sudah sangat memprihatinkan dengan luka parah di bagian kepala karena diketahui menurut pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bahwa ternyata pelaku ini sempat membenturkan kepala korban ke lantai, kemudian juga tidak habis sampai di situ, kemudian pelaku membenturkan cobek yang terbuat dari batu kepala korban dan kepada kepala korban, dan juga membacok menggunakan celurit. Seperti itu. Jadi memang kondisinya saat ditemukan sudah sangat memprihatinkan, apalagi di bagian kepala terjadi kerusakan tempurung kepala. Seperti itu, Siska. Baik, Aisyah ini bisa diceritakan bagaimana sosok pelaku dan juga kegiatannya sehari-hari?
Oke. Dan berdasarkan keterangan Kapolres Ciamis dalam konferensi pers yang digelar pada tadi sore di Mapolres Ciamis, bahwasanya mengungkapkan AKBP Akmal mengungkapkan bahwa pelaku ini merupakan remaja berusia 19 tahun yang diketahui juga broken home, jadi orang tuanya berpisah sejak dulu dan saat ini ibunya bekerja di Taiwan. Kemudian untuk kegiatan sehari-hari korban tidak memiliki pekerjaan tetap ataupun juga tidak memiliki penghasilan tetap sehingga membuat dia meminta kepada korban ataupun kepada neneknya berupa sejumlah uang untuk jajan dan juga makanan. Dan diketahui korban ini juga sebelum melakukan aksi pembunuhannya tersebut diketahui tengah dalam kondisi mabuk seperti itu, namun masih setengah sadar. Seperti itu Siska untuk profil sementara. Baik, Aisani, apakah ada informasi lain yang bisa Anda tambahkan terkait dengan kasus pembunuhan nenek oleh cucunya sendiri ini? Oke, dan untuk informasi tambahannya tadi terkait dengan profil anak itu sendiri, ternyata memang sudah lama putus sekolah dan ia juga dikabarkan sempat menjadi pedagang cilok di Kabupaten Ciamis dan juga di Kabupaten Garut. Dan saat proses pencarian itu pihak kepolisian, Kasat Polres Ciamis beserta tim gabungan lainnya itu menangkap pelaku yang berada di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dan di sana ia terlihat bingung mau menuju kemana dan juga ditemukan di sebuah steam motor di sana dengan kondisi kebingungan dan ia ditangkap oleh Kasat Polres Ciamis tanpa perlawanan apapun. Kemudian dari Garut dia langsung diamankan ke Mapolres Ciamis dan kemudian dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Ciamis tadi sore. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Priangan Aisani Nuraini. Selamat bertugas kembali. Usia 60 tahun. Dan yang bersangkutan mengakui bahwa kenapa dia melakukan tindak pidana tersebut. Yang pertama, tersangka beberapa kali berkunjung ke rumah korban yang sekaligus nenek tersangka. Beberapa kali minta makanan, tidak pernah diberikan, dan juga beberapa kali minta uang jajan. Karena tidak dipenuhi, sudah mulai muncul rasa jengkel dari tersangka. Dan dari sanalah mulai direncanakan untuk menghabisi si korban. Adapun modus atau cara tersangka untuk menghabisi korban diajak masuk ke rumah tersangka yang kebetulan berhadapan-hadapan, dan tersangka ini minta tolong untuk dipegangkan kursi dengan alasan untuk memperbaiki salah satu bola di rumah tersebut. Kemudian tersangka ini membungkus korban dengan selimut dan dibawa kurang lebih dari rumah tersangka tempat terjadinya pembunuhan tersebut kurang lebih 500 meter ke pemakaman petir atau pemakaman desa setempat. Dan di sanalah jasad korban dibuang di salah satu tepi jurang. Sampai tadi pagi tim kami bisa menemukan dan mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Usia 60 tahun. Aksi pembunuhan terhadap seorang nenek bernama Cucu Cahyati di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat terungkap oleh pelaku sendiri. Pelaku yang merupakan cucu korban bernama Salman tersebut mengirimkan pesan WhatsApp pada sang ibu yang bekerja di luar negeri. Dalam pesan tersebut, Salman mengakui dirinya telah menganiaya korban hingga meninggal dunia dan membuang jasadnya ke jurang tak jauh dari rumahnya di Dusun Citengah, Desa Sukamulya, Kecamatan Ciaurbeti. Ibu pelaku, Ina, merasa terkejut ketika mendengar pengakuan sang anak dan segera menghubungi anggota keluarga lain untuk memastikan kondisi sang ibu. Berdasarkan keterangan sejumlah warga, Cucu Cahyati sempat dilaporkan hilang selama 2 hari sebelum kasus terungkap.
Kemudian saat dicek di rumahnya, para saksi mendapati bercak darah di beberapa bagian yang memperkuat adanya tindakan kekerasan. Tokoh masyarakat setempat, Dedi Suhendi, saat ditemui pada Selasa 3 Juni mengatakan pelaku S langsung kabur selesai membunuh korban. Pencarian terhadap jasad korban dilakukan mulai Minggu siang hingga Senin malam. Proses tersebut sempat dihentikan karena sudah larut malam, kemudian dilanjutkan pada Selasa pagi. Setelah pencarian selama 15 menit, tim kemudian menemukan jenazah korban di jurang sedalam 10 meter. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Kota Banjar untuk menjalani otopsi. Adapun pelaku Salman kabur menggunakan sepeda motor miliknya ke wilayah Garut yang sempat menginap di rumah kenalannya di Limbangan pada Minggu malam. Kemudian pada Senin sore, Salman bergerak menuju Garut Kota dan saat berada di wilayah Kadungora, tersangka disergap oleh petugas di pinggir jalan. Itu salah satu informasi juga yang kami dapatkan bahwa setelah melakukan tindak pidana, yang bersangkutan menghubungi orang tuanya yang kebetulan menjadi TKW di Taiwan. Alasannya kenapa itu tidak sampai cerita ke ibunya, sementara dia juga menghilang gitu? Berdasarkan pendalaman yang kami lakukan, yang bersangkutan mengakui menyesal setelah melakukan peristiwa tersebut, pembunuhan tersebut. Kemudian bingung mau kemana, akhirnya menyampaikan ke orang tuanya. Jadi tersangka di rumah sendirian ya? Ditinggal sama ibu bapaknya? Ya betul, jadi rumahnya yang di Desa Sukamulya, Jawa Peti lebih sering kosong. Jadi tersangka ini banyak bergaul di Tasikmalaya. Broken home? Ya betul, jadi orang yang bersangkutan sudah cerai, ibunya bekerja di Taiwan dan bapaknya bekerja di Jakarta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.